Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabu anni fariidatun 'ala kulli muslimin wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudroh iroda dan juga inayah kita masih bisa berkumpul kembali di kajian rutin DKM Masjid Nur pada malam hari ini. Salawat serta salam juga semoga terlibat curahkan junjungan kita semua Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in juga insyaallah kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Untuk pada kajian rutin DKM Masjid Nur pada malam hari ini insyaallah akan dibawakan oleh guru kita semua yaitu Ustaz Farid Hafizahullah Ta'ala, dan karena beliau telah di tengah-tengah kita semua untuk mengefektifkan waktu kepada Ustaz, dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bermuajahah pada pengulangu pada tempat wajah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing menjadi langkah yang berakhir di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada kita untuk memperbanyak zikir sebagaimana disampaikan di surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, kalian harus berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Hadirin sekalian, zikir itu adalah kita artikan ingat atau mengingat, emot Bapak Ibu sekalian. Maka ketika kita ingat atau mengingat, itu berarti tidak ujug-ujug, pasti itu berawal sudah adanya hubungan. Kita tidak mungkin mengingat sesuatu yang sesuatu itu belum pernah tersambung.
kita mengingat sesuatu kalau sesuatu itu pernah disimpan di memori kita. Maka hakikatnya ketika kita disuruh berzikir kepada Allah, apalagi dengan zikir yang banyak, itu maknanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terputus. Koneksinya, hubungannya harus terus ada, gak boleh terputus. Kenapa? Karena tidak ada hal yang harus sering kita ingat kecuali Allah. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah, alam dunia diciptakan oleh Allah, isinya juga diciptakan oleh Allah, diurus oleh Allah. Kita berawal dari Allah dan kembali kepada Allah. Karena semuanya Allah, maka hakikatnya yang harus sering diingat dan tidak boleh dilupakan sedikit pun adalah Allah. Karena nasib kita tergantung hubungan kita dengan Allah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, maka kalau orang berzikir kepada Allah, maknanya maka dia masih tersambung dengan Allah, seperti tersambungnya telepon HP. Dia akan tersambung kalau ada kuota, kalau ada sinyal. Kalau sinyal tidak ada, tidak mungkin tersambung. Atau sinyalnya ada, tapi LLW, lup wae. Kadang nyambung, kadang itu masalah gitu. Sehingga nanti hadirin yang dimuliakan Allah, itu akan menjadi masalah bahwa orang dianggap masih hidup manakala dia masih tersambung dengan Allah. Kalau sudah tidak tersambung dengan Allah, maka sudah tidak hidup. Dia sudah mati sebelum mati. Dia mayit berjalan. Makanya kalau sudah tidak tersambung, ini tidak berdosa kalau sifatnya alamiah. Kalau alamiah, siapa yang alamiah walaupun tidak tersambung dengan Allah, tidak ada masalah, tidak ada sanksi, tidak ada iqab, tidak ada siksaan. Satu, anak kecil sampai dia balik. Yang kedua, orang gila sampai dia sehat. Yang ketiga, orang yang tidur sampai dia bangun. Walaupun tidak terhubung dengan Allah, maka itu tidak ada masalah. Tapi di luar itu, kalau tidak berhubung dengan Allah, maka itu masalah besar. Masalah terbesar bukan bencana, masalah terbesar bukan sakit, masalah terbesar bukan kecelakaan, musibah. Masalah terbesar manakala kita sudah tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kata Rasulullah, perumpamaan orang yang mati dan masih hidup adalah orang yang suka berzikir dan tidak. Kalau masih berzikir berarti masih hidup, masih tersambung. Kalau sudah tidak, berarti itu sudah jadi mayit. Makanya nanti kita mengenal hati itu macam-macam. Ada satunya qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Kalau sudah mati, tengah respon cik maut, lamun maut dijebengan, ngajebengan di moal, maut diciwit-ciwit di moal, maut mah boro-boro dijebengan, diciwit, dicacap, diwalang-walang moal ngalawan, sabab sudah mati. Ada orang ditegur, dinasehat dengan ayat qauliyah, tidak merespon. Ada tiap waktu sholat di tiap masjid, khutbah, ceramah, nasihat, baik real maupun di dunia maya itu berseliweran. Kemudian musibah, longsor, banjir terjadi di mana-mana.
itu ternyata tidak ada pengaruh. Kenapa? Karena qalbun mayyit, dia sudah mati. Makanya Rasul memperumpamakan orang yang tidak dikir, hakikatnya dia sudah mati, seperti akan matinya kalau ikan tidak ada air. Kalau di kolam sudah tidak ada air, maka otomatis ikan itu akan mati. Seperti itu Rasul memperumpamakan orang yang sudah tidak terkoneksi, terhubung dengan Allah. Nah hadirin sekalian, kenapa zikir kita harus banyak? Maka zikir harus banyak itu disebabkan karena yang tidak pernah berzikir tadi orang kafir yang hatinya sudah mati. Itu. Yang kedua, kenapa zikir harus banyak? Karena yang zikir sedikit adalah orang munafik. Wa idza qamu ilas shalah qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Itulah kenapa perintah berzikir kepada Allah harus banyak, karena membedakan bukan hanya dengan orang kafir, membedakan dengan orang munafik. Nah hadirin, kalau kita membaca Quran itu banyak afdoliyah, keutamaan. Kenapa kita harus terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita baca surat Jum'ah ayat 10, wa idza qudiyatis shalah faqtasiru fil ar wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, mudah-mudahan kalian akan berbahagia. Kalau kita artikan kalimat la'alla menurut kita mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu bisa jadi, bisa tidak. Ada anak yang mau berusaha, doakan mudah-mudahan berhasil. Bisa berhasil, bisa tidak. Tapi kalau itu firman Allah, maka la'alla itu artinya sebuah kepastian. Kita diperintahkan saum, target saum la'allakum takun, maka pasti kalau saumnya benar jadi orang yang bertakwa. Ini juga sama, pasti dengan zikir yang banyak la'allakum tuflihun, kalian akan menjadi orang yang berbahagia. Pengen banyak harta, pengen bahagia, hoyong seder atau hoyong bahagia? Ibu hoyong gaduh salaki, hoyong bagja. Hoyong gaduh istri, hoyong bagja. Pengen punya anak, pengen bagja. Hakikat paling utama hidup kita ingin bahagia. Bahagia. Itu makanya kalau tidak bahagia itu dilepaskan. Konon mayoritas yang bunuh diri di kalangan jet set, katanya kelas menengah atas. Berarti harta kekayaan baginya tidak membuat dia bahagia. Makanya lebih baik bunuh diri walaupun hidup bergelimang harta. Yang menurut sebagian orang banyak harta itu sumber kebahagiaan, tapi bagi yang lain ternyata tidak. Itu ada yang punya suami diceraikan. Kenapa? Sabab boga salah kike kalai bagja, kalah awet rajet ke awet, sehingga dikurung tadi awet, dicancang tadi kirain punya suami teh perfect, ternyata di luar mah salingkuh. Suka
baru terbuka makanya mengajukan gugatan. Tuh, kenapa mengajukan gugatan? Berarti tidak bahagia. Maka hakikat yang kita cari dalam kehidupan kebahagiaan. Itu uang harus jadi jalan kebahagiaan. Punya suami, punya anak juga sama. Makanya ada orang tua sok ngeluh cebatur malobak budak tebak ja nukara sama timimiti numpang leutik na nepikeun ka numpang cebrogna eueun nu sakulueun. Ti gambaran kekecewaan beberieun keur leutik saria teh keur badawoge ngalipukeun kolot tuh bahasana ngalipukeun yang dicari hakikatnya kebahagiaan. Maka pastikan kebahagiaan yang utama manakala kita wadzukurullaha katsira. Harta akan bahagia kalau itu jadi jalan udzkurullaha katsira. Demikian keluarga kita. Hadirin sekalian, makanya kalau tidak udzkurullaha katsira, walaupun jabatan tinggi, harta banyak, ada keluarga, itu tidak akan menjamin. Nah, oleh karena itu, di antara kebahagiaan yang lain itu ternyata orang yang zikirnya banyak juga Allah akan berikan ampunan dan pahala yang demikian besar. Di surat Al-Ahzab itu dulu asbabun nuzulnya ada istri-istri atau perempuan yang cemburu kepada laki-laki, karena laki-laki itu banyak disebut dalam Quran keutamaan, sementara dianggap kalau perempuan kurang. Maka Allah menurunkan ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Sesungguhnya laki-laki muslim, perempuan muslimat, laki-laki mukmin, perempuan mukminat, laki-laki yang kunut, kunut paling taat itu kunut. Makanya Siti Maryam disebut wa kanat minal qanitin. Siti Maryam termasuk perempuan yang paling taat. Makanya pasolihah, ciri perempuan soleh di surat An-Nisa, qanitat yang paling taat, hafidatil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang soleh itu dia perempuan yang paling taat, yang menjaga harga dirinya sebagaimana Allah telah menjaganya. Nah, nanti ujungnya wadzakirinallaha katsir, dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, demikian juga perempuan. A'adallahu lahum maghfirah, Allah akan memberikan ampunan, warizqan azim, dan ganjaran, wa ajrun azim, dan ganjaran yang besar. Bapak Ibu, mendapatkan ampunan itu adalah anugerah terbesar. Sering disampaikan, mending masuk surga, mending selamat dari siksa. Maka jawabannya mending selamat dari siksa. Gitu. Kalau orang selamat dari siksa, pasti masuk surga. Paman zuhziha aninnar, kalau orang diselamatkan dari siksa, wa udkhila jannah, pasti dia masuk surga. Pakot paj, itu yang sukses sebenarnya. Jadi kesuksesan itu standarnya manakala selamat dari siksa dan masuk surga. Dan kita tidak mungkin selamat dari siksa kecuali dosa kita diampuni. Bersih dari dosa sebersih waktu kita hadir ke dunia. Dan manusia itu disebut makhluk mulia oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, kami sudah memuliakan anak cucu Adam. Mulia itu apa artinya? Masih ingat dua,
Mulia teh kalau bahasa kita bernilai, berharga, terhormat. Makanya emas disebut logam mulia. Walaupun kecil, harganya mahal. PT Antam emas 2,5 juta sagram meser ke sigma eta teh 2,5 juta bisa 2 truk meser batu, meser emas mah ngan 1 gram. Asal emasna emas 24 karat sanes nu sakarat. Emas asli sanes emas. Oh, itu mulia. Nah, mulia itu lahir, mulia juga suci. Itu satu maknanya bertauhid. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bertauhid. Karena kebalikan tauhid musyrik. Musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najis. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua pas lahir bersih dari dosa. Makanya hidup itu hakikatnya mempertahankan dua. Pertahankan tauhid, pertahankan jangan pernah masuk dosa. Kalaupun punya dosa, wasari'u ila maghfirah, bersegera untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pas mati Bapak Ibu itu tidak perlu banyak pahala, yang penting pas mati bersih dari dosa. Namun bersih dari dosa pasti masuk surga, apalagi kalau pahalanya banyak. Nah, makanya luar biasa dengan zikir yang banyak itu a'addallahu lahu maghfirah wa ajran azimah. Hadirin sekalian, apa yang diharapkan oleh orang yang sudah mati? Yang diharapkan oleh orang yang sudah mati, orang yang masih hidup ingat akan dirinya, kemudian mendoakan supaya dosa-dosanya diampuni. Makanya titik tekannya bukan kepada orang lain, kepada anaknya sendiri. Kenapa? Paling dekat. Yang kedua, anak itu dijasai oleh orang tua. Makanya yang disebut anak soleh itu manakala dia mendoakan orang tua. Berarti apa yang diinginkan? Karena yang mati sudah tidak bisa beramal, gitu. Dia sudah berhenti berproduksi amal, gitu. Tapi dosanya bisa terus mengalir. Bagaimana caranya supaya kebaikannya juga walaupun sudah mati tidak bisa apa-apa, kebaikannya dapat, dosanya diampuni? Maka caranya orang yang masih hidup ingat. Orang hidup tidak mungkin ingat, gitu, kecuali kita menyimpan kebaikan di tiap orang. Nah, utamanya di anak kita, sehingga anak kita jadi anak yang soleh. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kan urusannya zikir ingat. Coba Pak, dalam riungan ibu yang banyak, wali kota menyebut nama kita bunga cakap jadi wali kota. Dalam kumpulan riungan yang banyak orang, KDM nyebut ngaran urang bunga. Itu dalam kumpulan yang banyak, nama kita disebut Pak Prabowo seperti dekat bunga. Bagaimana kalau yang begitu teh Allah? Ya Allah, Pak. Kalau yang ingat kepada kita teh Allah yang punya segalanya. Nah, bagaimana supaya Allah ingat kita? Maka simpel, fadkuruni adkurkum. Ingat kepadaku, nanti aku ingat kepadamu. Diingatku Allah, luar biasa. Banyak orang yang begini Bapak Ibu, ya, kepada fan, kepada penggemar beratnya, kalau turun gitu mendekat, umpamanya datang ke Tasik, walaupun dalam kumpulan banyak, dia berdesak-desak untuk bisa bersalaman, berfoto. Itu singkat cerita,
membelah lautan manusia yang banyak dengan usaha yang luar biasa sehingga bisa bersalaman, berfoto berdua. Itu bunganya luar biasa, berbunga-bunga seperti bunganya seorang kekasih ketemu dengan kekasihnya dengan perjuangan yang berat. Nah, kemudian datang pulang di print pakai figura, disimpan di ruang tamu. Saumur-umur ingat kayak itu mah gitu ya. Pamimpin nama orang yang viral nama pas papisah ge geus teu ingetkeun ka urang. Ari urang ingat saumur bang rugi-rugina nginget jalma nu teu inget ka urang. Rugi. Mending kene padkuruni ingat kepadaku, nanti aku diingatku Allah. Bapak Ibu, terkadang manusia ingat kepada Allah namun aya masalah. Begitu usaha teu maju awak tik-tik berkah Gusti. Makanya kata Rasulullah gitu, kalau ada orang ingat kepada Allah di waktu bahagia, di waktu senang, di waktu muda, di waktu sehat, nanti Allah akan ingat kepadanya ketika dalam kesulitan. Di kita masuk salah baru ingat kepada Allah di waktu susah, geus terjepit, geus teu walakaya kakara ka Allah nya saleume lumayan gitu Pak. Itu tibatan henteu tapi bagusnya ala kulli hal. Bapak Ibu sekalian, makanya masalah terbesar kalau kita sudah dilupakan Allah. Jadi masalah terbesar itu kalau Allah sudah membiarkan kita. Makanya di antara ciri orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah tidak akan memperhatikan dan tidak akan mengajak ngobrol. Ayat tapi tidak diajak, tidak diperhatikan. Makanya masalah terbesar itu. Itulah kenapa Allah mengingatkan kita, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusakum. Awas kalian jangan jadi menjadi manusia yang lupa kepada Allah. Nanti akibatnya Allah melupakan. Masalah terbesar lamun urang geus teu inget ka Allah. Pak, supaya Allah ingat kepada kita gimana? Udkurullaha dzikron, terus ingat. Nun sering tepung mah sering emot leres deh. Nah, yang disebut yang hafal Quran itu yang gimana? Yang sering murojaah. Konon kalau orang membaca Quran, membaca itu tandanya cinta Quran. Tapi kalau orang murojaah, yang sudah dibaca diulang-ulang supaya hafal, itu namanya setia. Setia. Jadi kesetiaan itu artinya berulang-ulang. Bahasa agama istiqomah. Gitu. Sobat urang oge pangengutna ka saha? Ka istri jeung budak dan sapopoe pangdeuketna. Leres teh? Iya. Dalam kondisi apapun pasti yang paling diingat oleh istrinya, oleh anaknya, pasti keluarga terdekat. Demikian Allah akan mengingat kita kalau kita sering mengunjungi Allah, tidak terputus-putus. Uzkurullaha dzikron katsira. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa juga kita harus zikir yang banyak keutamaannya? Karena hati-hati Bapak Ibu, bahwa setan senantiasa mengendap-endap untuk mengganggu kita. Ketika hubungan kita dengan Allah terlepas atau terputus, maka masuklah jaringan setan. Jadi setan mah teu eureun-eureun ngagoda. Iraha setan bisa ngagoda, wa may yakshu an dzikrir rahman. Kalau manusia lupa ingat kepada Allah, dia manusia terputus hubungan dengan Allah, nuqayyid lahu syaiton, maka masuk godaan setan
fahuwalahu qarin, dan setan jadi bestie manehanana. Jadi jangan pernah terputus masuk godaan setan. Itu yang disebut zikir kepada Allah terus. Hakikatnya jangan sampai setan masuk menggoda. Itu supaya setan tidak menggoda, maka dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, hubungan kita harus terus terkoneksi. Pada saat yang sama hakikatnya menghalangi setan mengganggu kita. Nah, hakikatnya setan mengganggu itu karena hubungan kita dengan Allah terputus. Makanya sering digambarkan, kalau ini gelas gitu diisi air, yang keluar apa? Udara. Tapi kalau air tidak ada, yang masuk udara. Demikian kalau hubungan kita dengan Allah terus nyambung, maka godaan setan tidak mungkin masuk, karena kita sudah terkoneksi dengan kuat. Wa imma yanzaghannaka syaitanu nasfun fasta'idillah. Kalau kalian merasa bahwa kita sedang diganggu ku Allah, mau ada engke itu diganggu ku Allah, dan kita tersadar, wa imma yanzaghannaka minasyaitan fasta'id, langsung isti'adah, langsung ada koneksi dengan Allah berkuat. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu. Setan tidak punya kekuatan kalau kita backingnya Allah. Jadi setan itu akan kuat menggoda kita kalau kita terlepas dari Allah. Kalau kita hubungan dengan Allah kuat, setan memual kalah kaya. Jadi siapa yang membuat setan kuat mencengkram kita? Karena lemahnya hubungan kita dengan Allah, bahkan terputus dari radar Allah. Itulah kenapa Bapak Ibu, kalau kita membaca surat Ali Imran ayat 190, 191, yang disebut orang pintar itu apa? Yang disebut orang pintar itu apa? Nahnu sokinum tolak angin? Oh bukan. Yang disebut orang pintar atau ulul albab itu ahli dzikir. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi dan berputarnya malam dan siang, lah ayat menjadi tanda liulil albab, bagi orang yang pintar. Jadi albab itu diambil dari isim mufradnya lubun, lubani, lubaini, albab. Jadi kalau sudah disebut albab itu tingkat kejernihan hati dan pikiran. Jadi sampai ke puncak itu sebutnya albab. Makanya kita artikan mudahnya orang yang pintar. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang berzikir kepada Allah waktu berdiri itu beraktivitas. Ya, bisa berjalan. Itu kan orang beraktivitas itu berdiri. Wa qu'udan sambil duduk beraktivitas. Itu wa 'ala junubihim beraktivitas nyangkere. Itu selama kita tidak tidur, maka dari mulai bangun sampai tidur lagi yadhkurunallah. Makanya pas bangun ada doanya enggak? Ada. KWC ada doanya tuh? Ada. Ngaca ada doanya? Ada. Pakai pakaian? Ada. Makan minum? Ada. Keluar rumah? Ada. Naik kendaraan? Ada. Apa yang tidak ada zikirnya? Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. 75% kepintaran itu ahli zikir, baru 25% wa yatafakkaruna, baru tafakur berpikir. Tapi berpikir yang diwarnai, disibugohi, dipengaruhi oleh zikir, sehingga pikirannya tidak melenceng. Nah Bapak Ibu sekalian, tapi memang hati-hati Pak. Hati-hati, dia bukan ahli zikir, tapi stylenya seperti ahli zikir. Jadi ada jalma lamun ningali gayanya, stylenya itu religius, tapi justru cek Allah eta penentang Allah yang paling keras. Lihat surat Al-Baqarah 205.
Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisam. Di antara manusia ada orang kalau ngobrol menarik hati. Mun ngobrol teh menarik, pikabitaeun kalimatnya tertata dengan rapi, intonasinya bahasa lain, public speakingnya hebat. Yang lebih hebat, wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Setiap ngobrol menarik itu bawa-bawa Allah, bawa-bawa agama. Ngobrol agama teh menilai kok anak mah ikhwan, akhwat. Masya Allah, innalillah, bukan nggak boleh, boleh. Tapi wahwa aladul hisab, kata Allah, dia penentang Allah yang paling keras. Ngobrolnya menarik, bawa agama, gayanya Islami, tapi cak Allah, dia penentang Allah yang paling keras. Kumaha cina wa idza tawalla sa'afil ardi yufsida biha. Kalau dia berpaling dari manusia, kalau bahasa kita mungkin lebih jauh, tafsir lebih jauh, kalau dia menjadi pejabat buat kebijakan liyufsida biha, merusak di bumi. Wa yuhlikal harta, merusak tanaman. Wan nasla, merusak turunan. Ada yang menyebut merusak binatang. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai para perusak. Lihat Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak terkoneksi dengan Allah, hanya didominasi oleh pikiran, itu ternyata pikiran bisa menipu orang dengan penampilan. Kenapa? Karena dalamnya tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lihat apa yang mesti dilakukan oleh orang yang sudah ibadah haji. Ibadah haji. Jadi kalau kita menggambarkan kesempurnaan Islam itu kalau orang sudah mampu melaksanakan ibadah haji. Karena kan ibadah itu ada ibadah badan seperti sholat, saum, ada ibadah harta, zakat, infak, sedekah, ada ibadah nusuk sembelihan. Tapi ibadah haji kumpulan dari seluruh ibadah. Itulah kenapa syarat ibadah haji manis tatoa. Dia harus fisik, harus pesak, harus pasang. Kalau dulu mah pesak heula, kalau sekarang mah fisik heula. Konon cenah pemerintah ini sehat nggak? Kalau nggak sehat, walaupun punya Allah nggak bisa berapa. Fisik ngaripuhkeun di itu. Konon katanya sekarang mah itu ya memang manis tatoa. Harus apa yang mesti dilakukan oleh orang yang beres melaksanakan ibadah haji. Fa'idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Kalau kalian beres manasik haji, beres ibadah haji, jangan diam, istirahat. Fadhkurullaha, tingkatkan dzikir kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti kalian ingat kepada orang tua kalian, awasyadda dzikra, atau ingat kepada Allah dengan ingatan yang lebih. Hubungan dengan Allah harus lebih dari hubungan harmonisnya dengan orang tua. Jadi pertanyaannya, kenapa harus ingat kepada Allah seperti ingat kepada orang tua? Bukan ingat kepada orang tua seperti ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah seperti ingat kepada orang tua. Bahkan ingat kepada Allah mah harus melebihi ingat kepada orang tua. Pertanyaannya, ada nggak anak yang lupa kepada orang tua? Ayah tuh budak nu poho ka kolotna. Moal aya sehat mah, bah moal aya nu loba mah mopohokeun. Yang lupa mah nggak mungkin ada. Sok 6 tahun jeung babaturan SD emon. 3 tahun babaturan SMP emon. Abi mau 4 tahun dan teu naik 1 tahun, tapi ingat. 3 tahun babaturan SMA ingat. 4 tahun kuliah ingat. Masa orang tua yang mandung melahirkan, sekolah TK RA diantar, SD kelas 1 diantar, gitu, yang nganter kuliah
nikah piraku lupa, nggak mungkin. Maka ingat kepada Allah seingat kepada orang tua. Bahkan dzikir kepada Allah dengan dzikir yang lebih. Ini hadirin sekalian, kenapa? Ya Allah segalanya tadi dari Allah, kita tinggal di bumi Allah, kembali kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada apapun yang kita miliki, walaupun kita senang, resep, jeung hobi, itu melupakan kepada Allah, itu tandanya cilaka. Makanya di surat Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, kata Allah, la tulhikum amwalukum, jangan sampai hartamu, anakmu yang kau cintai itu melupakanmu dari zikir kepada Allah. Wa mayyam adarika, barang siapa kecintaan kepada harta, kecintaan kepada anak mengalahkan kecintaan kepada Allah, yang dalam prakteknya orang senang mencari harta padahal sudah dipanggil oleh Allah ada orang senang kepada anak sampai keinginan anak walaupun melanggar dia turuti, itu tandanya kalian sudah dibinasakan oleh harta. Kalau itu yang terjadi, faulaika humul khasirun, maka kalian termasuk orang-orang yang rugi. Justru anak dan harta harus jadi jalan kita dekatkan kepada Allah. Makanya ada sahabat Bapak Ibu, ini konglomerat Abdurrahman bin Auf. Itu Abdurrahman bin Auf itu dulu waktu dia hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ditawari berbahasa kita toko-toko gitu oleh dia, dimuakotkan dengan seorang sahabat kaya raya di Madinah. Maka kata dia, barakallahu fi malik, wah semoga Allah memberikan barokah kepada hartamu yang menawarkan kepada saya beberapa toko untuk saya miliki tanpa saya berjuang. Tapi kata dia, dulu di alasum, bagi saya tunjukkan saja di mana pasar. Abdurrahman bin Auf termasuk konglomerat, itu hartanya banyak, usahanya maju, tapi ketika Allah manggil bukan hanya sholat perang, maka harta yang banyak bukan hanya dia tinggalkan ketika usaha, maka dia berikan untuk perjuangan Islam. Sehingga ingatan dia melebihi Allah ketimbang harta itu diapresiasi, sampai turun satu ayat secara khusus, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai' an dzikrillah. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang hidupnya tidak tergadaikan, terlalaikan oleh harta usaha dunia, al-dzikrillah, untuk dan tetap dzikir terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, garis besar dzikir itu seperti iman Pak, ada tilu. Hiji dzikir itu dzikir bil qalbi, dua bil lisani, tiga bil jawari. Dzikir yang pertama bil qalbi, dzikir dengan apa? Hati, kemudian lisan, kemudian anggota badan, dan itu harus nyambung. Mun bahasa Sunda mah dzikir teh ku hate, ku lambe, ku gawe, sambung menyambung menjadi satu. Itulah dzikir. Jadi harus tersambung, nggak boleh parsial Pak. Gitu. Dzikir hati harus nanti terlihat dalam lisan, terlihat dalam amal perbuatan. Jadi batinnya, lahirnya hati, lambe, gawe. Umpamanya dzikir ku hati ma'iyatullah, hidup kita selamanya dibersamai oleh Allah. Gaduh Allah, gaduh Allah, yang kita yakini Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Walaupun kita sedang sendiri, ma'iyatullah, Allah bersama kita, sehingga kita menjadi orang ihsan. Itu Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Itu namanya dzikir bil qalbi. Kan ada orang, kalau lagi banyak orang katingali solehna, tersorangan maliar, sabab berasaan ke ayat
ningali berarti dia belum berzikir secara hati. Ma yakunu min najwa thalatsatin illa huwa rabi'uhum. Teu aya nu duaan tiluan Allah muka opat. Tidak ada yang 5 Allah yang ke-6. Wala adna min dzalik wala aktsar. Tidak ada kumpulan yang paling banyak sedikit kecuali Allah bareng bersama mereka di mana saja mereka berada. Nah, makanya Bapak Ibu nanti dzikir bil qalbi itu juga terrefleksi dalam dzikir bil lisan. Kalau hati sedang senang, kan kelihatan di wajah ya, wajahnya juga kelihatan senang. Maka lisan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Itu maksudnya Pak. Dzikir bil qalbi nyambung dengan bil lisan. Itu ada teman kita yang meninggal kemarin juga ketemu sehat, banyak tes maut, sedih hati. Maka lisan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Hati lambe nyambung. Kalau kita melihat sesuatu yang indah atau mendengar sesuatu yang membahagiakan, maka dzikirnya apa? Masya Allah. Wa idza dakhalta jannataka qulta masya Allah. Kalau kalian masuk ke taman yang indah, ucapkan masya Allah. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada gitu karena Allah. Ningali laut, masya Allah. Ningali gunung, masya Allah. Ibu ningali salaki, salaki teh sok salajan beuki kolokna gantengan, masya Allah. Beuki soleh, masya Allah. Itu anak tuh yang lewat kakarak 10 tahun hebatna geus hafal Quran 30 juz. Nah, masya Allah. Di urang eta budak 10 tahun bisa hafal Quran, gelok budaknya. Letik-letik gelok. Itu salah dikit. Gelok versi menangan baik. Masya Allah. Kalau kita berniat melakukan sesuatu di waktu yang akan datang, apa zikirnya? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wala illa ayyasha. Jangan kau berkata engkau akan melakukan sesuatu di waktu yang akan datang kecuali illa ayyasha Allah. Ucapkan kalimat insyaallah. Insyaallah. Pernah ditegur seorang nabi. Kalau nggak salah pernah sampaikan di kitab Minhajul Muslim ada cerita bahwa Nabi Sulaiman itu istrinya 100 Pak. Istrinya teh 100. Istrinya 100. Sekurang teh gilirna sakumaha eta. Lalu sehari 1 orang berarti 3 bulan sekali. Nabi Sulaiman bertawaf bergilir kepada istri yang 100 itu dalam 1 malam. Dalam 1, ya Allah, berarti gagah perkasa. Duka minum ramuan Madura atau nanti Bapak bisa begitu Pak, insya Allah kalau masuk surga. Kayak di surga orang. Oh, saya nama hiji gitu saya. Nabi Sulaiman karena mungkin agak percaya diri sehingga ada ujub, ada sombong dengan kekuatan fisiknya. Maka kata Nabi Sulaiman, hasil hubungan saya dengan istri saya 100 nanti jadi anak-anak saya akan saya wakafkan untuk berjihad di jalan Allah. Gitu azam nate, niat nate. Itu ternyata Bapak Ibu sekalian, dari 100 istri gitu ya, yang tadi kalau lahir semuanya itu akan itu kalau lahir semuanya itu akan diwakafkan si anaknya jadi mujahid di jalan Allah. Ternyata yang lahir hanya 1. Nu hiji ge nispuna setengah manusia cenah cacat.
Kenapa? Karena Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Tidak boleh, Pak. Gitu yang terjadi di dunia itu sesuai kehendak Allah. Wa makaru wa makarullah. Manusia punya rencana, Allah punya rencana. Wallahu khair. Rencana Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau itu wujud teguran kepada Nabi Sulaiman, jangan merasa punya kelebihan. Fisik pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak. Jangankan 100, setengah hiji nisbun nas. Nah ini dzikir bil lisan. Jadi hati lambe gawe, hati lambe gawe. Makanya kata Rasulullah, lisan yang bagaimana yang bagus? Lisan yang basah untuk dzikir kepada Allah. Makanya asyadun nasi hasratan yaumal kiamat, katanya manusia yang paling rugi pada hari kiamat di mana dia tidak berzikir. Paling rugi itu yang tidak berzikir. Itu hati lambe gawe. Nah, contoh harus nyambung gawe. Gitu. Nabi Sulaiman alaihi salam, bukan Nabi Yusuf alaihi salam, itu satu saat dipanggil oleh raja waktu di penjara untuk menghadap raja karena dianggap bisa memberi solusi atas tabir mimpi raja yang bisa dijawab oleh para menteri dan orang-orang pintar pada saat itu. Maka raja takjub kemudian memanggil Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, saya tidak akan memenuhi permintaan raja sebelum raja bertanya kepada istrinya. Siapa? Zulaiha. Tanya kasus dulu yang pernah ramai. Itu tanya kasus sebenarnya itu bagaimana. Maka raja nanya kepada istrinya. Qalatil imra'atul aziz. Maka Zulaiha, kalau waktu sudah berlalu kebenaran biasanya muncul. Gitu ya, kejujuran muncul. Qalatil imra'atul aziz al-ana hasal haq. Hari ini saya akan ngomong kebenaran. Ana rawattuhu an nafsih. Sayalah yang merayu Yusuf untuk mau berhubungan dengan saya. Innahu laminas shadiqin. Yusuf tidak salah, Yusuf benar. Jadi Yusuf masuk penjara itu karena didolim. Asisnu habu ilayya mimma yad'unani. Penjara lebih aku cintai ketimbang mengikuti keinginannya yang salah. Kalau orang punya prinsip itu begitu, lebih baik masuk penjara ketimbang mengikuti keinginan yang salah. Nah akhirnya difitnah, maka masuk penjara. Tapi waktu berlalu, kebenaran itu di sini menemukan jalannya. Kata Zulaiha, ana rawattuhu an nafsi. Yang salah saya yang mengajak. Yusuf tidak pernah berbuat serong. Makanya kata Yusuf, dzalika la ya'lamu anni lam akhunhu bil ghaib. Ini sengaja saya tanyakan supaya jelas saya tidak pernah berkhianat kepada suami Zulaiha ketika suaminya tidak ada. Saya nggak pernah serong. Lihat Pak, ini namanya dzikir dengan badan. Dzikir dengan badan, di mana dia tidak melakukan pemufakatan jahat dan perbuatan maksiat walaupun tidak ada siapa. Contoh lain, gini 3 orang yang terkurung di gua, itu kan? Dia tidak bisa keluar karena batu menutupi dengan kuat. Maka dia berdoa kepada Allah sebagai wujud tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, dulu saya mencintai seorang perempuan, dirayu bagaimana dia tidak mau. Akhirnya satu saat dia terlilit utang, butuh uang yang banyak, datang kepada saya menyerahkan dirinya. Gitu, maka saya berikan 120 dinar. Sadina 4 gram saparapat Pak, namun ayeuna mas 8 juta berkali 120. Gitu. Ketika saya mau menjinahinya, maka si perempuan itu berkata,
wahai pemuda, engkau harus takut kepada Allah. Kita tidak bisa melakukan ini karena kita bukan suami istri. Maka kalimat itu seperti benta di siang bolong. Saya menggigil takut, kemudian berlari menjauh darinya sambil uang yang 120 dinar saya tidak ambil. Ya Allah, kalau ini bagian dari amal soleh, maka bukakan pintu yang tertutup batu ini. Nah, ini namanya Bapak Ibu zikir dengan bil jawari. Itulah yang disebut dalam hadis la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Tidak zina tukang zina waktu zina kalau imannya ada. Ketika zina imannya tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak ada koneksi dengan Allah. Demikian yang ketiga, atau yang pertama, yaitu dia pengusaha, mungkin ketika mau gajian diberikan, tapi satu karyawannya tidak ada. Punya tunggu, karyawan itu sudah lama tidak datang-datang. Yang namanya kalau orang pengusaha punya uang nggak mau nganggur, maka dia golangkan itu sehingga jadi uang yang banyak. Maka datanglah karyawan itu setelah lama. Wahai bos, masih tahu kepada saya? Ya, kenapa? Saya butuh uang. Ternyata saya nggak punya uang, tapi ingat saya masih punya uang, upah saya yang belum saya ambil dulu. Nah, saya datang untuk meminta itu. Kata bosnya, tuh toko, tuh jongkok, tuh kebun balong, munding, domba, sapi. Kata karyawan, bos ulah heureuy. Saya serius butuh uang, saya juga tidak heureuy. Serius, itulah hartamu yang aku golangkan sehingga jadi harta yang banyak. Ambillah. Ini Pak, ya, ini yang namanya dzikir bil jawari. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah yang disebut oleh Rasulullah, wala yasriku syarik hina yasriku wa mu'min. Tidak mencuri para pencuri, tidak korupsi para koruptor ketika korupsi kalau imannya ada. Ketika korupsi, dzikir dia tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dzikir tidak pernah menyuruh berbuat dosa dan kejahatan. Terakhir, Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi ahli dzikir tapi serakah. Ada ahli dzikir serakah, ada itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Karena sholat itu disebut dzikir. Sholat itu disebut dzikir. Akhirnya sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Ini sedang dzikir tapi cilaka. Jadi dia celaka sedang berzikir karena dzikirnya tidak benar. Demikian ada yang baca Quran tapi celaka dengan Quran karena bacaan Quran hanya sampai tenggorokan, tidak sampai hati, menjadi keimanan dan mendalam. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita jadi ahli dzikir yang banyak, yang sebenar-benarnya memasuki 2026. Maka tingkatkan dzikir kita kepada Allah dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada hubungan yang harus paling intens, paling dekat kecuali hubungan dengan Allah dalam wujud dzikir. Maka kecelakaan kalau itu terputus, jangankan dalam jangka waktu lama, dalam jangka waktu sebentar kita akan kehilangan arah dan itu jadi mangsanya setan, laknatullah. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.